Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran terkait PPG tahun 2022. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 30 latihan soal pretest PPG PAI tahun 2022. Nah, jika nantinya ada kunci jawaban yang menurut Bapak Ibu itu kurang tepat gitu ya, atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain terkait jawabannya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih jauh lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya sok alim. Teman-teman lelakinya lebih menghormatinya dibanding teman Fatimah yang lain. Manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah A. Mendapat pujian dari teman, B. Merasa dirinya lebih muda dari teman, C. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, D. Disegani teman, atau E. Disayang teman. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yakni dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebut A. Al-Ta'jil, B. Al-Tajalliyah, C. Al-Tasliyah, D. Al-Takalliyah, atau E. Al-Ibrah. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yakni Al-Tajalliyah. Lanjut kita ke soal nomor 3. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari meraih surganya. Hadis tersebut menjelaskan manfaat dari A. Khauf, B. Raja, C. Tasamu, D. Optimis, atau E. Pesimis. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yakni manfaat dari khauf, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Kiamat secara bahasa seakar dengan kiam yang bermakna A. Bangkit, B. Mati, C. Tumbuh, D. Hancur, atau E. Roboh. Untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni bermakna bangkit, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Kafi adalah seorang kaya yang dermawan. Tidak hanya itu, dia juga terkenal suka menolong orang yang sedang kesulitan. Pada suatu saat datanglah seorang pemuda yang ingin meminjam uang kepadanya, dan Kafi meminjaminya. Pada suatu ketika Kafi jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Namun ada seorang lelaki kaya raya yang mengentasnya dari kemiskinan. Ternyata lelaki tersebut adalah pemuda yang ditolongnya beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa orang yang berbuat baik sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk A. Orang lain, B. Dirinya sendiri, C. Orang tua, D. Masyarakat, atau E. Anak. Untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni untuk dirinya sendiri. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak disebut
A khol, B khodar, C khodim, D khodo, atau E khodi. Untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni khodo, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sekolah, Ahmad dikenal dengan sebagai anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad selalu meminta maaf kepada temannya. Begitu juga akan selalu memaafkan apabila teman-temannya berbuat salah kepada Ahmad. Maka dari itu, Ahmad sangat disukai oleh teman dan guru. Hal ini adalah mencerminkan pemaaf sebagai akhlak al-karimah terhadap orang lain. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Berlapang dada, B. Bekerja keras, C. Santun, D. Lemah lembut, atau E. Peduli. Untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni berlapang dada. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah disebut A. Mu'alak, B. Mubram, C. Mubazir, D. Munasi, atau E. Mutakdir. Untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni Mubram. Lanjut kita ke soal nomor 9. Kasih sayang Allah kepada kita merupakan suatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Pada saat iman kita sedang begitu rendah, sebagai manusia yang beriman akan selalu berbaik sangka dan memikirkan kasih sayang dalam bentuk apa yang Allah sedang berikan kepada kita. Juga memikirkan betapa banyak hal buruk yang bisa terjadi kepada kita. Namun Allah menjaga kita dari hal-hal tersebut. Sebagai cerminan Asmaul Husna, Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap A. Teguh, B. Beriman, C. Kasih sayang, D. Suka menolong, atau E. Dermawan. Untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni memiliki sikap kasih sayang. Lanjut kita ke soal nomor 10. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut: A. Profesional, B. Pedagogik, C. Kepribadian, D. Sosial, atau E. Strategi. Untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni standar kompetensi pedagogik, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam Al-Quran, tanda-tanda kepemilikan kerajaan adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon agar dipenuhi kebutuhannya atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan betapa Yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran pada surat A. Ar-Rahman ayat 34, B. Ar-Rahman ayat 35, C. Al-Baqarah ayat 29, D. Al-Rahman ayat 29, atau E. Al-Rahman ayat 1. Untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni Al-Rahman ayat 29, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Kinestetis, C. Verbal linguistik, D. Logis matematis, atau E. Naturalis. Untuk soal nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni kecerdasan logis matematis, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Disunahkan bagi umat muslim untuk bersedekah. Kepada siapa umat muslim diperbolehkan bersedekah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 272? A. Umat muslim, B. Siapa saja, C. Fakir, D. Yatim, atau E. Panitia pembangunan masjid.
Untuk soal nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu kepada siapa saja, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Guru akan melakukan analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dengan mempertimbangkan pada kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Hal tersebut secara teoritis telah soal difokuskan pada aspek A. Materi, konstruksi dan teknik penulisan soal, B. Materi, konstruksi dan bahasa, C. Materi, kebermaknaan butir dan keterbacaan soal, D. Materi, kebermaknaan butir dan bahasa, atau E. Materi, bahasa dan data lapangan. Untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni materi, konstruksi, dan bahasa. Kita lanjut ke soal nomor 15. Quraish Shihab menafsirkan keikhlasan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang melakukan ibadah dan amalan tanpa ada kesyirikan dan riya atau pamrih di dalamnya. Hal ini merupakan penafsiran Quraish Shihab untuk ayat A. Az-Zumar ayat 11, B. Ali Imran ayat 29, C. An-Nisa ayat 30, D. Al-Araf ayat 29, atau E. Al-Baqarah ayat 29. Untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni Az-Zumar ayat 11. Lanjut kita ke soal nomor 16. Salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bu Titi meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Manakah jenis penilaian holistik otentik yang paling sesuai? A. Menilai laporan hasil pengamatan yang disusun peserta didik. B. Mewawancarai peserta didik tingkat kemiskinan yang terjadi. C. Mengkategorikan jenis-jenis kemiskinan yang ditemukan. D. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Atau E. Meminta peserta didik mengerjakan tes pemahaman. Untuk soal nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Lanjut kita ke soal nomor 17. Ada 4 metode penafsiran Al-Quran, yaitu 1. Metode tahlili atau analisis, gitu ya. 2. Metode ijmali atau global. 3. Metode mukhoran, yaitu teknik komparatif. 4. Metode mauduli, yaitu tematik. Nah, di bawah ini yang termasuk salah satu contoh kitab tafsir mauduli adalah A. Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Suyuti, B. Tafsir Quranul Adim karya Muhammad Farid Wajdi, C. Tafsir Al-Tibyan fi Aqsam Al-Quran karya Ibnu Qayyim, D. Tafsir Mafati Al-Ghaib karya Fakhr Al-Razi, E. Ma'alim Al-Tanzil karya Al-Baghawi. Untuk soal nomor 17 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni tafsir Al-Tibyan fi Aqsam Al-Quran karya Ibnu Qayyim. Lanjut kita ke soal nomor 18. Pak Eros menyusun RPP dengan salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami isi makna percakapan meliputi identifikasi fonem, pola intonasi, dan kemengertian isi wacana lisan. Jenis penilaian holistik otentik yang cocok adalah A. Tes simak ulang, tes melengkapi kalimat dan atau kata, tes menjawab pertanyaan lisan dan merangkum. B. Guru membacakan wacana pendek peserta didik merangkum secara tertulis. C. Tes tertulis untuk kerja melakukan percakapan dan menulis puisi. D. Tes kecepatan membaca, kemampuan melafalkan, dan tes cara berdialog. Atau E. Melafalkan dan menuliskan percakapan, menyuarakan kalimat pendek dan berbicara. Untuk soal nomor 18 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni tes kecepatan membaca, kemampuan melafalkan, dan tes cara berdialog.
Nah, ya gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan, misalkan menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabul al-nuzul, munasabah, balaghah, hukum, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas termasuk metode penafsiran Al-Quran tahlili, B. ijmaliran, C. maudhui, D. tajali, atau E. mukhoran. Untuk soal nomor 19 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yakni metode penafsiran Al-Quran tahlili. Lanjut kita ke soal nomor 20. Allah yang dimaksud oleh Pancasila yang berkesesuaian dengan ajaran Islam adalah Tuhan yang A. Maha Kasih, B. Maha Adil, C. Maha Sayang, D. Maha Kuasa, atau E. Maha Esa. Untuk soal nomor 20 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni Maha Esa. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Penafsiran Al-Quran yang diperoleh melalui hasil penalaran atau ijtihad seseorang mufasir yang secara kompetensi keilmuannya telah dianggap memenuhi syarat-syarat mufasir. Dari pernyataan di atas termasuk pendekatan penafsiran Al-Quran A. Bi al-Ma'syur, B. Bi al-Ra'yi, C. al-Isyari, D. Bi al-Yadi, atau E. al-Maudhu'i. Untuk soal nomor 21 ini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu Bi al-Ra'yi. Lanjut kita ke soal nomor 22. Alternatif pilihan jawaban salah satu pengecoh atau distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar, B. Tidak satu pun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh, C. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan, D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut, atau E. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Untuk soal nomor 22 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yakni setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 23. Suatu ayat dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain, baik ayat itu kelanjutan dari ayat yang ditafsirkan ataupun ayat yang menafsirkan berada di surat yang lain. Misalnya pada surat Al-Ikhlas ayat pertama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat kedua, ketiga, dan keempat. Penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut A. Bil al-Ra'yi, B. Bil matsur, C. Bil al-dirayah, D. al-isyari, atau E. al-maudhui. Untuk soal nomor 23 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni bil matsur, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 24. UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, dan learning to live together. Dan A. Learning to understand, B. Learning to be, C. Learning to learn, D. Learning to experience, atau E. Learning to smart. Untuk soal nomor 24 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni learning to be, gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 25. Ayat yang berbicara tentang zat Allah yang tercantum pada surat Al-Nur yang berarti Allah adalah cahaya langit dan bumi dengan tujuan agar zat Allah itu bisa diketahui. Pemahaman seperti ini merupakan takwil yang terlarang karena A. Tidak sesuai dengan ayat, B. Menganggap Allah suatu benda, C. Tidak sesuai dengan akal nalar manusia, D. Kurangnya pemahaman tentang syarat-syarat takwil, atau E. Adanya perbedaan tafsir antara para ulama.
Untuk soal nomor 25 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, tidak sesuai dengan ayat gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 26. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Kinestetis, B. Logis matematis, C. Naturalis, D. Visual spasial, atau E. Verbal linguistik. Untuk soal nomor 26 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yakni kecerdasan naturalis gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Berikut ini penakwilan terhadap kata kursi yang dilakukan oleh Profesor Quraish Shihab dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 225 adalah A. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kalimat kursi Allah meliputi gunung-gunung. C. Kalimat kursi Allah meliputi arsy. D. Kalimat kursi Allah adalah lauh mahfuz. Atau E. Kalimat kursi Allah adalah singgasana. Untuk soal nomor 27 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multiple choice, D. Jawaban bebas atau completion test, atau E. Menjodohkan atau matching. Untuk soal nomor 28 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi untuk merekam hasil belajar yang menggunakan daftar cek atau checklist. Lanjut kita ke soal nomor 29. Memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Misalnya dalam memahami kalimat tulisan Arabnya artinya mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Misalnya bisa dipahami dalam pengertian mengeluarkan seekor ayam yang menetas dari telur. Ungkapan ini merupakan pengertian dari A. Takwil, B. Tafsir, C. Muhkam, D. Mujam, atau E. Terjemah. Untuk soal nomor 29 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yakni takwil gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 30. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain A. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. B. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. C. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. D. Soal harus sesuai dengan indikator. Atau E. Soal dapat dipahami dengan mudah. Untuk soal nomor 30 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu soal dapat dipahami dengan mudah. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.